Sehari sebelum Piala Dunia, tentu saja saya akan bikin video prediksi. Jadi langsung saja kita sikat siapa bakal jadi juara, dan ada beberapa hal juga termasuk nanti mungkin top scorer, wonderkid bakal gue bahas. Let's go. Oke, jadi ini adalah video prediksi dan ngobrol-ngobrol sedikit lah soal Piala Dunia yang bakal dimulai dalam waktu ini. Saya pas nge-record berapa tuh? 1 hari 6 jam 11 menit lagi. Jadi besok jam 11 malam Qatar lawan Ekuador. Satu-satu pertandingan besok. Terus baru lusanya mulai kita, ya banyak lah pertandingan. Ada jam 5 sore, jam 11 malam. Terus ada yang paling pagi itu jam 2 subuh, ada beberapa. Jadi kita langsung aja ya Pak. Ini ada beberapa hal cukup banyak. Anda lihat tab saya banyak sekali, karena gue ngebuka masing-masing squad dari semua negara gitu loh. Jadi sebelum gue mulai prediksi, ntar gue bakal pakai prediksi itu yang ini aja. Jadi gue bakal predik menggunakan ini dari eurosport.co.uk. Anda kalau misalnya mau predik sendiri boleh silakan. Tapi sebelum mulai, kita akan mulai dulu dengan squad mungkin. Jadi ini abjad aja ya. Gue nggak bakal terlalu lama juga. Maksudnya kayak gue pengen lihat-lihat aja gitu loh. Sekalian ntar mungkin bisa kita notice ada beberapa wonderkid dan lain-lain, pemain yang nggak dipanggil dan lain-lain. Jadi ini prediksi dari orang yang tidak ahli sama sekali dalam sepak bola. Saya tidak punya informasi banyak. Gue cuman sekedar fans bola aja sama kayak Anda. Jadi tolong jangan dianggap serius dan jangan dipakai buat Anda taruhan. Tolong, saya predik apa dari taruhan terus kalian ternyalain saya. Jangan. Oke, ini buat fun aja, untuk meningkatkan hype World Cup juga. Jadi kita mulainya dari Argentina, yang Anda sudah tahu. Bentar, kok kipernya nggak ada Emi sih? Ini apa sih? Damian Martinez tuh Emi ya maksudnya. Ini masalahnya nggak ada fotonya. Halo FIFA. Ini jadi saya jadi curiga memang ternyata kombinasi EA Sports dan FIFA jadinya begini. Dan gini kagak ada mukanya tuh. Maksudnya kan ini Damian Martinez mungkin sebenarnya Emi Martinez kali ya. Cuma namanya aja beda. Jadi kita nggak tahu dong bedanya dong. Ada Void. Nih ini tuh udah update belum sih? Bentar deh. Emang Void tuh dipanggil lah bang ya? Saya jadi curiga ini belum update. Ya saya tidak tahu lah, kita lihat-lihat aja pokoknya. Nah nih, gue sekarang ngomong aja ya beberapa hal. Yang pertama, masalah utama gue di Argentina. Ini kan fresh banget, baru bikin Argentina keren di FIFA kan. Lini tengah. Di sini sih Marcos Acuña dianggap midfielder. Kita tahu dia left back sebenarnya, tapi memang bisa main jadi pemain tengah sih. Tapi absennya Lo Celso tuh nggak ada kan? Nah ya di sini emang nggak ada Lo Celso, harusnya udah update berarti ya. Lo Celso tuh cedera kan, dan lu tahu sendiri sepenting apa dia buat lini tengah Argentina. Paredes, De Paul fit, dan lu tahu sendiri De Paul itu nggak tahu kenapa tiap kali main buat Argentina kayak pemain yang beda dibanding sama dia di Atletico Madrid. Bagus banget. Jadi ya ini tim yang sangat kuat Argentina. Kita nggak usah bahas lini depannya lah ya. Lini depannya udah pasti itu udah Mercy lah. Kalau Prancis mungkin Lamborghini kali ya, ini Mercy. Ya bagus gitu loh, bagus banget. Tapi tengahnya, kalau misalnya sampai ini kan Piala Dunia yang agak sedikit berbeda dibanding edisi sebelum-sebelumnya. Ini main di winter. Artinya ini sebenarnya jadwal lagi padat. Dan lu tahu sendiri kalau misalnya kita angkat konteks Piala Dunia dan kita ke sepak bola klub biasa, ini kan winter, ini kan masa-masa main cedera Pak. Karena apa? Karena mereka abis main setengah musim dan lagi padat-padat jadwal, ditambah ini udah padat jadwal liga buat klub mereka masing-masing. Mereka mesti latihan buat World Cup, buat timnas, uji coba segala macam, makin gila lagi Pak. Jadi kalau sampai amit-amit, tapi kalau sampai antara Paredes sama De Paul ada yang bermasalah, siapa yang bisa gantiin mereka? Thiago Almada setahu gue tuh attacking midfielder, Papu Gomez attacking midfielder, McAllister attacking midfielder. Mungkin ya ini si Palacios atau Guido mungkin, tapi ya itu bukan nama-nama yang kalau misalnya lu bandingin sama pemain-pemain tengah misalnya Portugal lah dengan, atau Brazil deh, Casemiro, Fred dan lain-lain, ya beda kelas gitu loh. Maksudnya mereka punya kedalaman squad yang bukan pemain-pemain seperti Palacios dan lain-lain. Gue nggak tahu, bisa aja tuh Palacios bagus ya. Saya kan karena tidak punya informasi. Jadi ada beberapa mungkin opini gue yang berdasarkan karena saya memang tidak tahu pemainnya gitu ya. Karena kan saya udah bilang di awal, informasi agak kurang. Tapi pokoknya intinya Argentina tuh concernnya di tengah. Mungkin ya itu alasannya Acuña bakal dipakai di center mid gitu mungkin ya. Ya pemain depannya udah nggak usah ditanya Pak. Ini kemarin sempat ada masalah kalau nggak salah, si Joaquin Correa kan out kan jadinya gara-gara cedera. Terus ya ini akhirnya squadnya seperti ini, Julian Alvarez, Messi, Di Maria, Korea, Dybala, dan Lautaro Martinez. Tentu saja nggak usah dibahas lagi. Dan depannya udah tahu semuanya. Oke, lanjut. Ini, aduh iya langsung ini ada gambarnya sih. Sebenarnya saya agak males juga Australia. Ya lihat-lihat aja lah sedikit ya. Lihat-lihat aja. Sutar, bentar. Sutar nih kayak pemain yang lumayan familiar. Sutar. Lecky, ya siap Lecky ya. Goodwin. Dah, saya agak trauma ngelihat manusia-manusia ini. Ya nggak usah lama-lama ya. Oke, lanjut ke Belgia nih, urutannya abjad ya pokoknya ya. Belgia nih
Thibaut Courtois udah pasti starter, tapi kan lu tahu di klub kan kemarin Mignolet lagi bagus banget kan setengah musim awal kan. Terus mereka back-backnya tuh ada Faiz dipanggil ya. Ini pemain Leicester kan, main baru Leicester. Toby sebenarnya masalahnya nih Belgia masalah di back berarti Pak gila. Teates tau gue masih muda juga. Sedangkan Vertonghen Toby kan ya udah mungkin bisa dibilang udah lewat. Dan Donker oke. Zebas gue jujur nggak tahu. Debas nih gue nggak tahu siapa. Masalahnya mereka di back sih menurut gue. Kalau misalnya sama mereka maksa tetap mainin Toby sama Vertonghen starter, ya ini gimana caranya? Vertonghen udah berapa? 35, 34. Gimana caranya mereka ngejar pemain-pemain seperti Mbappe lari Pak ya? Nggak tahu sih ketemu Mbappe di mana. Pemain tengah oke lah. Jadi ini mungkin peluang terakhir buat ya zaman-zaman 10 tahun terakhir golden generationnya Belgia. Kevin De Bruyne, Hazard dan lain-lain. Tielemans mainnya sangat bagus. Midfield mereka oke. Bahkan mungkin kita bisa berdebat ini lini tengah yang lebih bagus dibanding Argentina mungkin. Terus ini Thomas Muller juga dijadiin center mid ya. Kenapa pada diubah posisi sih Anda FIFA? Hey bro, Witsel, Torgan Hazard juga dianggapnya midfielder. Ya left midfielder bener sih. Tapi mereka ada Kevin De Bruyne itu modal dan aset yang sangat-sangat bagus. Van Aken, terus Kastanya juga dijadiin midfielder, right wing back padahal right midfielder ya. Siap forwardnya Hazard, Lukaku, Carrasco, Mertens, Trossard lagi on fire banget kan. Terus nih pemain muda kayak De Ketelaere juga ada, Doku, Openda. Jadi untuk lini depan mereka juga tidak kehabisan stok lah. Banyak sekali pemain yang sangat-sangat bagus dari Belgia, tapi backnya agak-agak mengerikan. Terus Brazil. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin soal tengah dan lainnya, tadi kan gue jadiin contoh Brazil. Kita lihat ya, kiper Alisson udah pasti ada, Ederson pula. Terus ini kayak Everton mungkin sekedar backup aja lah. Terus defender, katanya itu mereka alasannya manggil si Dani Alves karena pas kemarin Copa America kalah di final dari Argentina kan. Katanya tuh emang ini squad yang masih muda dan ya butuh lebih banyak pemain berpengalaman untuk ya apa ya, untuk segi mental lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi akhirnya mereka manggil Dani Alves. Gue nggak tahu Dani Alves bakal starter atau enggak. Right backnya mereka siapa? Danilo berarti kan. Alexandro left back, Bremer center back, Telles left back. Sebenarnya mereka cuma punya satu right back. Gila, Dani Alves pak berarti. Hah? Iya kan? Ya sebenarnya Alessandro sama Telles mungkin bisa aja main di kanan sih. Cuman ini Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao sama Bremer udah pas center back dong. Atau mereka main pakai 3 back dan nggak pakai right back. Saya nggak ngerti, tapi ya bisa jadi ternyata memang Dani Alves karena mereka nggak punya right back lain selain Danilo akhirnya dibawa. Jadi nggak tahu antara Danilo atau Alves yang bakal start. Gua rasa sih harusnya Danilo ya, maksudnya Alves ya udah cukup tua pak. Jadi lebih ke buat di ruang ganti. Ini dia midfieldernya. Nah lu lihat, ini kan elit banget ya. Lu bandingin sama tadi Argentina gitu loh. Setiap nama di sini ini pemain yang mesti kayak ya layak jadi starter. Casemiro nggak usah ditanya, Lucas Paqueta nggak usah ditanya, Fred oke, Fabinho bagus, Bruno Guimaraes lagi on fire banget sama Newcastle pak. Terus dan dia main buat Newcastle yang sebenarnya tuh di setiap pertandingan tuh underdog gitu loh. Maksudnya kita kan terkejut sama-sama dong dengan Newcastle yang pas lagi break Premier League ini bisa di top 4 gitu kan. Guimaraes ini gimana kalau misalnya main sama pemain-pemain di timnas Brazil yang levelnya nih level tim top gitu loh di dunia. Nggak kebayangkan. Terus ini tuh siapa? Everton. Bentar nih, Everton siapa? Ini nggak tahu. Mungkin nih Everton dari Liga Brazil. Bukan Everton ini kan? Bukan Everton Cebolinha kan? Karena Cebolinha itu kan winger. Atau bisa aja dimasukin sini. Tapi pokoknya ini elit pak. Ini contoh midfielder lengkap elit dan ya udah siapapun bisa main. Mereka mau mainin Fred sama Fabinho. Mereka mau main Bruno Guimaraes sama Paqueta. Maksudnya bisa gitu loh semuanya. Lengkap udah. Brazil mantap sekali depannya. Apalagi pak? Nggak ada Everton ya? Nggak ada. Ya jadi ini aduh gue nggak tahu sih inilah mungkin kedua terbaik atau mungkin terbaik ini di depan terbaik selain Prancis. Nggak tahu, Anda kalau misalnya punya pendapat silahkan komen ya, ini opini gue aja. Richarlison, Neymar, Rafinha, Gabjes, Anthony, astaga naga, Vini, Rodrigo sama Pedro. Ini Pedro dari Liga Brazil sepertinya. Yang agak-agak mengerikan cuma satu sebenarnya. Mereka nggak punya center forward yang benar-benar center forward ya emang gaya main mereka nggak begitu sih. Jadi kayak mereka dengan gampangnya bisa main Richarlison di tengah, Neymar, Vini kiri kanan, atau Gabjes tengah, Neymar, Rafinha atau siapapun mereka bisa pasangin. Tapi ya mungkin mereka mainnya nggak perlu pakai nomor 9 yang macam kayak Giroud gitu loh, yang pemain tinggi yang manturin bola. Ya itu emang gaya main Brazil. Tapi kalau misalnya mereka misalnya keadaan tertinggal nih di knockout, situasi yang mereka mesti lempar bola terus ke tengah, crossing dalam artian dia akan ada masalah. Kecuali mereka akhirnya memutuskan buat yaudah Casemiro atau Thiago Silva yang tinggi pada naik masuk kotak penalti bisa juga. Tapi intinya adalah mereka kurang center forward yang
klasik gitu loh, nomor 9 klasik lah. Tapi ya ini nutupin semua sih Pak, menurut gue itu Brazil ya. Oke. Terus Kamerun nih ada Simon Brady, Anda tahu tentu saja. Onana juga dipanggil. Siapa lagi nih satu? Nicolas Nkulu. Terus ada, Mbaizo dipanggil. Mbaizo MLS bukan sih? Kayaknya harusnya Mbaizo MLS deh. Mungkin saya salah ya Pak, kan nggak ada gambarnya juga. George Kevin Kudu dipanggil, mantap. Terus Oliver Ncham, oke. Depannya siapa nih? Nsame, Vincent Aboubakar, Basogok, Toko Ekambi, Choupo-Moting dan Bryan Mbeumo. Oh, ini depannya mereka lumayan oke loh, Kamerun loh. Mbeumo Brentford kan. Terus kan Choupo-Moting kan lagi bagus banget gila sama Bayern, Pak. Complete forward, dia gak cuma nyetak gol, assist juga bro. Oke, terus Kanada. Ini Kanada salah satu underdog lah ya bisa dibilang. Nih pasti yang saya tahu cuma dikit banget nih. Paling yang saya tahu cuma Fonzie, mana dia? Junior Hoilett gue tahu, Liam Miller tentu saja. Jordan Osorio pernah denger. Terus siapa? Buchanan nih lumayan pacey. Ike Ukbo dipanggil loh. Oke. Loh, ini kenapa Alphonso Davies jadi forward? Emang dia di left winger kali ya di timnas Kanada, dia nggak jadi back kali ya, sama Jonathan David. Ini tim yang apa ya? Maksudnya ini kan Kanada setelah berapa 20 tahun atau lebih nggak main di Piala Dunia. Ini exciting aja gitu loh ngelihat fresh aja ngelihat mereka main di World Cup. Cuman grupnya mereka kan gila banget kan. Ntar kita bakal bahas grup di pas perdik aja ya. Terus ini lanjut ke Kroasia yang nggak tahu kenapa. Maksudnya kita udah nggak bisa bilang Kroasia underdog kali ya. Ini saya sambil ngopi Pak, nyantai aja. Nggak bisa dibilang underdog lagi kali ya. Maksudnya Kroasia udah bisa dianggap tim top Eropa nggak sih? Jadi ya underdognya ya itu tim-tim kayak Kanada kali ya. Kiper mereka starter siapa? Grbić atau Livakovic. Terus backnya ini ada Lovren masih dipanggil, Sosa, Vardiol, pemain muda kan. Vida masih ada juga, gile udah tua semua itu tapi. Terus mana midfielder paling bawah. Depannya Perisic, Kramaric, Livaja, Petkovic, Budimir, Orsic. Tengahnya yang elit, tengahnya Pak gila, lu lihat dong, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Pasalic winger harusnya sih. Tengahnya sih elit banget sih, Kroasia sih. Ini malah mereka tuh kayak depannya biasa aja, tapi tengahnya gila banget ini. Ini mereka mewahnya di tengah gitu loh, berbeda sama tadi kita lihat Brazil kan. Oke lanjut, wes ini dia mantap sel Denmark, Schmeichel, Rono, pemain Union Berlin dipanggil. Kiper keduanya lah ya, si Schmeichel pasti starter. Terus ini back-backnya Joachim Andersen, Kier, Mele, Christensen. Anjir fresh banget Bang, lihat foto-foto mereka pakai. Ini baru pasti foto baru mereka kemarin tiba di Qatar foto. Bah, pacey sekali nih right back satu ini, masih muda. Daniel Vaz, Stiger Larsen dihitungnya defender ya. Padahal harusnya winger kiri bukan sih? Midfielder, Delaney, Eriksen ini midfielder juga bagus-bagus. Damsgaard main muda, exciting. Norgard main Brentford kan, atau sudah pindah, atau Skov, Lindstrom sama Højbjerg tentu saja. Depannya tidak lain tidak bukan, kita hormat tipis-tipis ke Paduka. Itu dia, mantap sekali dengan rambut barunya, sudah siap menyambut Piala Dunia. Paduka, Anda jangan kaget kalau dia nyetak banyak gol. Ya, jangan kaget. Dolberg, Win, Poulsen sama Cornelius. Jadi ya ini baru mungkin bisa dibilang underdog ini, mungkin. Maksudnya dia belum di level yang kayak Kroasia dan lain-lain, tapi ya tim yang sangat bagus gitu loh. Jadi mungkin tahun ini menggantikan statusnya Kroasia yang biasa jadi underdog lah ya, Denmark. Lanjut Ekuador nih. Ekuador juga sudah ada fotonya Pak. Kiper saya tidak ada yang tahu, Hincapie nih. Saya tahu, tahunya kebanyakan juga dari FIFA sih. Estupinan, oke. Siapa lagi? Si Fuentes kayak agak familiar mukanya. Ini juga Angel Mena juga saya lumayan pernah lihat. Sarmiento nih pemain bagus setahu saya. Caicedo, terus depannya siapa? Masih ada Ener Valencia, gila. Masih dipanggil loh. Tapi kalau boleh jujur sih Ekuador agak-agak kurang sih kayaknya ya. Oke, England, football's coming home. Apakah saya akan predik England juara? Saya fans Inggris soalnya. Kita lihat saja. Udah ada fotonya semua ya, Pickford, Pope sama Ramsdale ya, masih pasti Pickford nggak sih? Terus Walker tuh katanya masih ini ya, masih cedera ringan gitu ya awal-awal, jadi masih belum main doi. Luke Shaw, Stones, ini yang saya tidak mengerti. Ya dia sih lebih ke kayak respect aja kali ya, buat respect aja. Tapi kayaknya bakal starter sih Maguire loh. Terus Trent, Ben White ya udah pasti lagi bagus banget sama klub kan soalnya kan. Connor Cody, si ini siapa kemarin marah-marah, Dan Burn katanya ngamuk-ngamuk kagak dipanggil. Mings mana? Mings tuh nggak ada ya? Hah? Bentar, nih saya ketinggalan berita pasti nih. Kenapa nggak ada Tyrone Mings ya? Nggak dipanggil atau cedera doi? Dan Burn juga kan ya karena lagi bagus Newcastle gitu loh. Maksudnya Dan Burn tuh tinggi banget Pak. Ya gue rasa bisa-bisa aja lo masukin aja ke klub gitu loh. Nggak tahu, gue ketimbang Connor Cody mendingan Dan Burn kayaknya sih. Terus Trippier, Eric Dyer dianggapnya juga center back nih ya. Nggak tahu kenapa gue tuh
tetap ragu gitu loh. Maksudnya manusia-manusia ini ya bagus mainnya sih di klub sih, cuman nggak tahu kenapa kalau misalnya udah pentas internasional langsung ngawur jadinya. Nah ini yang sangat-sangat gila lihat kualitasnya dan umurnya loh. Yang penting tuh umur ya. Ya nggak usah tanya Bellingham pak, terus ada Conor Gallagher main muda banyak banget gila ini. Foden, terus Rice bahkan lu masih bisa anggap main muda kali ya. Ini yang senior cuma Henderson sama Phillips kali. Mason Mount tuh masih di bawah 25 atau sudah di atas 25 ya, saya gagal lupa. Tapi ini midfieldnya mantap banget sih. Maddison juga dipanggil akhirnya ya. Jude Bellingham deserve banget dapat tempat di timnas Inggris dan bahkan mungkin harus starter kayaknya. Cuman ya pastikan mereka kan antara, gua nggak tahu Southgate bakal milih. Masalahnya tuh si Calvin Phillips sejak pindah ke City kan jarang main kan, dan ya kan lu tahu gitu loh, pemain jarang main di level top flight. Iya pasti akan ngaruh ke performanya. Ya dulu dia bagus banget di Leeds, cuman maksudnya setelah dia 6 bulan cuma main segitu, gue nggak tahu sih, maksudnya pasti ada efeknya gitu, dan biasanya tuh efeknya ke arah yang negatif. Jadi kemungkinan besar sih Rice yang bakal starter. Terus ya tergantung lah si Southgate mau mainan pakai Henderson jadi kayak DM box to box sama satu attacking midfielder pilih dari mereka, atau mungkin mainin Jude jadi box to box ya, karena ini attacking midfielder semua ini, Mount, Foden, Maddison atau Gallagher. Foden sih bisa dimainin di winger sih, cuman kalau misalnya kita lihat ke depannya banyak winger juga kan, ada Grealish, Sterling, Rashford, Saka, terus ya klasik number 9-nya ada Kane sama Callum Wilson. Itu untuk England. Terus ini dia Prancis, Steve masih dipanggil, respect, mantap sekali. Hugo Lloris kan ya udah pasti starter. Areola, terus back-backnya nih, ini Disasi tuh enggak nih, bukan nih, yang gantiin Kunku tuh si pemain tengah ya kalau ini Kolomwani nih depan ternyata. Jadi untuk back-backnya tuh ada Farhan, Kunde, Fofana back bukannya DM, Saliba, Pamecano, ya udah aman sih pak. Konate pula gila sih, ini kayaknya barisan back yang komposisinya paling batu, solid. Wingbacknya fullbacknya berarti siapa aja? Pavard, Disasi fullback kali ya. Terus Lucas Hernandez bisa jadi center back, bisa left back. Theo Hernandez kiri, udah. Kanan Pavard, kiri Theo Hernandez. Tengahnya lu mau pilih siapa? Kunde, Farhan, bisa. Lu mau pilih Farhan, Saliba, bisa. Lu mau mainin Konate. Gila sih bener-bener Prancis sih, parah. Nah Prancis masalahnya nih, ini yang bikin gue jadi agak ragu. Maksudnya menurut gue, ntar lu lihat di bracketnya ya, Prancis tuh di kanan tuh maksudnya peluang buat lolos ke finalnya tuh lumayan besar gitu loh, dibandingkan di bracket sebelah kiri. Ini ngomongin knockout ya, ntar gue jelasin deh. Karena di kiri tuh ada Argentina, Brazil, di kanan tuh palingan ya mereka semifinalnya ketemu Portugal gitu loh. Masalahnya mereka adalah Kante, Pogba nggak ada. Ini tengahnya yang jadi masalah menurut gue ya. Sekali lagi Anda beropini silahkan. Apakah Rabiot, Veretout sama Guendouzi udah cukup buat, maksudnya kayak ini untuk ngimbangin lini belakang mereka yang udah bagus banget. Lini depan gue usah ditanya, bisa nggak ngimbanginnya nih? Dan iya ada Tchouaméni dan Camavinga kan, tapi masih muda gitu loh. Well, ini bisa jadi panggung di mana Camavinga dan Tchouaméni akhirnya membuktikan ke orang-orang yang selama ini ngeraguin mereka ketika mereka pindah ke Madrid. Mereka kan tuh kan dua-duanya sama, mereka kan pindah dari klub Prancis dua-duanya kan. Tchouaméni dari Monaco, Camavinga dari Stade Rennais kalau nggak salah, mungkin saya salah. Tapi pokoknya intinya pindah ke klub besar Real Madrid, dan maksudnya ya mereka udah mulai starter terus di Real Madrid, tapi belum benar-benar level Casemiro, Kroos, Modric yang zaman dulu gitu loh. Jadi mereka tuh masih butuh pembuktian. Ini bisa jadi panggung pembuktian mereka. Gue bisa salah, tapi gue agak ragu gitu loh. Kayak gue kalau misalnya Kanté sama Pogba fit, tentu saja gue bakal tetap pilih mereka gitu. Jadi masalahnya tuh di tengah kalau Prancis menurut gue. Pemain depan gue usah ditanya pak. Nih Mbappe lu udah tahu sendiri kan edisi Piala Dunia terakhir kayak gimana gilanya kan. Ditambah lagi ada Usman, ada Griezmann, Giroud, Benzema yang habis menangin Ballon d'Or. Mereka panggil Marcus Thuram, terus ada Coman. Elit. Kalau Muani gue agak-agak tidak tahu informasi, tapi pasti ada alasannya. Mungkin kalau misalnya kemarin Kunku nggak cedera, gila banget lini depannya Perancis, tapi ya sayangnya cedera dan diganti sama Kolo Muani. Oke, itu untuk Perancis. Jerman ini juga, gila gue baru lihat baju kiper Jerman keren juga pak. Ter Stegen potong rambut ya, jadi fresh banget, beda. Kayaknya masih tetap New Year nggak sih ininya? Sebentar lagi Happy New Year. Masih tetap New Year starternya. Ini foto bolong-bolong loh. Defender Rudiger, Ginter, center backnya Sule, Slotterback dipanggil loh, Klosterman. Mereka fullbacknya siapa? Raum kiri kan, Kerrer kanan sih kayaknya ya. Bella Kocap kayak fullback deh. Klosterman bisa main right back, bisa di center back.
Apa mereka pakai tiga center back kayaknya ya, kalau Jerman ya. Ini soalnya materi center backnya banyak banget nih. Kayak disiapin yang buat pakai tiga center back, dua wing back. Terus tengahnya Kimmich, ya ini juga elit banget tengahnya pak. Goretzka, Götze dipanggil lagi. Ini Jamal nih, kagak ada mukanya tapi Anda tahu mukanya seperti apa. Bakal jadi salah satu pemain ones to watch-nya lah buat main muda di World Cup. Dia lagi hype banget kan, terus aja di klub sama Bayern. Hoffman, Leroy Sané, Gundogan, Brandt, terus depannya menurut gue exciting sekali karena ada Adeyemi dan Moukoko nih, dua pemain muda dipanggil pak. Nah kan ini kan Timo tuh nggak dipanggil ya. Jerman itu mirip-mirip kayak tadi Brazil sih. Lu bandingin deh. Tadi Perancis, oke, dia punya pemain-pemain yang skiller, yang larinya cepet kayak Mbappe, Coman, Usman. Tapi mereka juga punya Giroud sama Benzema gitu loh. Bahkan ada Marcus Thuram tuh. Marcus Thuram menurut gue gabungan dari keduanya. Pacey iya, kuat iya. Nah, tadi kan gue bilang Brazil masalahnya tuh nggak ada klasik number 9, sama kayak Jerman. Dan semenjak mungkin siapa? Podolski dan Klose zaman dulu kali ya. Ya sempat ada si Mario Gomez ya. Cuman ya ini bukan, ini nggak, gue nggak tahu Füllkrug mungkin sih. Gue nggak tahu apa soal dia soalnya nih. Mungkin ini Füllkrug mungkin nih. Emang dibawa buat jadi itu number 9-nya mereka gitu loh. Tapi kan ya Havertz juga udah lagi mulai membaik kan. Terus ini sih, aduh gila, gue gak sabar ngeliat mereka. Lu bayangin Adeyemi, Moukoko, Jamal main tuh seru banget sih di World Cup. Ghana, tipis-tipis aja karena pasti gue gak tahu semua nih. Wih, Tarik Lamptey, Denis Odoi, Salusi, Salisu, kok Salusi? Salisu, Joseph Aido, banyak juga yang saya tahu. Baba Rahman, Amarty, kenapa Amarty jadi defender? Jiku. Terus, oh iya sorry, Amarty memang udah jadi center back di Leicester ya. Thomas Partey di tengah ini juga lumayan bagus ini timnya. Muhammad Kudus dipanggil pak, tengah midfielder. Kamaldeen Sulemana, terus depannya Jordan Ayew. Gila, bersaudara Ayew masih dipanggil. Jordan dan Andre Ayew. Iñaki Williams. Ini kocak nih, Iñaki Williams sama Nico Williams kan adik kakak kan, tapi mainnya buat dua timnas berbeda. Iñaki buat Ghana, terus si Nico-nya buat ini Prancis, Spanyol. Prancis lagi. Iran. Kiper dia bawa 4. Defender Iran tuh yang saya tahu siapa? Si ini. Nah, ini dia, Jahan Bash sama depannya Sardar Asmun ya. Ini ada Godos. Mana Asmun? Nah ini dia, Sardar Asmun. Sama ada Taremi juga. Jadi ya mereka maksudnya, ini kan mereka kan di grupnya US sama ini kan, England sama Wales kan. Bisa ini loh, hati-hati loh anjir ketemu Iran. Bisa ada upset pak. Terus ini masih Kawashima bro, Jepang kipernya. Oke, ini kipernya jersinya ada 2 beda. Wih, jersey Jepang, ini dia, mantap sekali. Saya lagi pakai jersey Jepang. Nagatomo masih dipanggil, Tomiyasu. Terus Saka juga masih ada, Mae Yoshida. Mereka kurang back gak sih? Gue gak tahu semua nih 3 pemain ini. Itakura, Taniguchi sama Yamane saya tidak tahu. Main tengahnya Endo, Ritsudoan, Minamino, Kubo ini juga bakal jadi salah satu pemain muda yang harus kita perhatikan pergerakannya. Dia kayak udah main bola udah lama banget, masih 21 tahun, Pak. Terus baru pindah ke apa sih? Real Sociedad ya, permanen. Jadi kita lihat saja Kamada, Yuki Soma. Terus ini depannya ada Takuma Asano. Sudah sih saya nggak tahu, Pak. Ya, gue nggak tahu Jepang, nggak tahu deh. Ini mungkin bagusan Korea daripada Jepang. Kalau misalnya dilihat dari kasar aja nih, kasat mata squadnya. Nah, abis ini ke Korea kebetulan kan, nggak ada gambarnya tapi nih. Kiper yang ini, aduh gue lupa namanya. Masalahnya gue masih ngeliat mukanya. Kiper yang waktu itu di World Cup. Ini ya si Jo Hyun Woo ini ya, yang bagus banget gila. Itu ya kalau nggak salah ya. Kayaknya harusnya dipanggil lagi deh dia. Kagak ada gambarnya kan. Saya namanya kan mohon maaf lupa ya. Nama Korea. Defender, nah ini menariknya dia backnya ya ada Kim Min Jae pak. Kim Min Jae kan bagus banget kan. Ya lainnya saya tidak tahu sih. Terus tengah ada ini Jung Woo Young kayaknya ini Son, meskipun pakai ini nanti pakai mask. Lee Jae Sung. Terus ada Wang Hee-chan, Kang In Lee. Ini mungkin kalau misalnya Jepang punya Takefusa Kubo, Korea punya pemain muda excitingnya adalah Kang In Lee. Masih muda dia kan harusnya. Terus ada Hwang Ui-jo ini juga nih, Hwang Ui-jo nih. Aduh benar-benar nih manusia ini tinggi banget pak. Depan nih cuma 2 tapi mereka bawa. Oke, Mexico. Mas tentu saja tiap kali Piala Dunia Meksiko pasti ada Ochoa. Tapi nggak tahu deh, ini mungkin Piala Dunia terakhir Ochoa ya, gila sih. Bakal seru ngeliat dia harusnya starter. Edson Alvarez jadi defender. Oke. Jorge Sanchez ya main Ajax. Hector Moreno. Terus tengahnya siapa? Eric Gutierrez, Hector Herrera, Guardado nih juga sama kayak Messi, Ronaldo ya. Ini udah World Cup kelima dia nih, mantap sekali. Depannya Jimenez, Alexis Vega, Funes Mori, Lozano, oke, Alvarado lumayan menarik. Terus ada Morocco, Bono, Achraf Hakimi sama Mazraoui, Aguerd baru pindah ke Premier League kan.
Eliamik, Pacey. Terus tengahnya tuh Ziyech kemarin baru nyetak gol dari tengah, gila. Amrabat masih ada. Buffal harusnya striker gak sih? Abdelhamid Sabiri dipanggil loh. En-Nesyri. Oke, ini Maroko ternyata lebih banyak pemain yang gue tahu dari sebelumnya saya duga. Saya kira saya akan siapa nih pemainnya, ternyata ada beberapa yang saya tahu. Nah, ini Belanda. Masalah utamanya udah jelas kelihatan dong, kiper. Kemungkinan besar mereka bakal jadiin Pasveer starter. Ya mohon maaf, maksudnya bukan merendahkan sih, cuman maksudnya ada juga kiper tua yang bagus, Buffon waktu itu. Cuman ya kalau lu bandingin sama kayak Alisson, Ederson, mungkin Pickford gitu loh, maksudnya nggak dong. Gua nggak tahu atau Bijlow yang starter, nggak ngerti. Pasveer tuh udah 38 gila umurnya atau 37 gitu. Dan masalahnya kiper gitu loh. Kiper tuh butuh fisik, Pak. Maksudnya gimana sih? Lu kiper umur 20 tahun sama kiper umur 40 tahun pasti kan beda dong. Pas Buffon di ujung-ujung juga kan agak udah menurun gitu loh. Pasti berasa. Masalahnya di situ. Kalau backnya sih bagus banget nih Timber nih ya. Ones to watch nih, pemain muda 21 tahun. De Ligt, Van Dijk, Ake, gila sih mereka backnya sih, Pak. Asli ini kayak bisa, ini kayak masuk ke top 3 backline terbaik ini. Tadi saya udah masukin beberapa negara kan yang gue bilang backline-nya bagus banget. Gila sih. Bayangin lu mainin siapa coba, bingung gak? Feeling gue sih Blind sama Van Dijk pasti starter sih. Ini Ake, De Vrij, buset. Left back, ini Timber juga center back kan. Malaysia left back, Dumfries sama Frimpong kanan. Gila elitnya. Terus jersey-nya keren banget lagi. Terus ini depannya Cody Gakpo juga One to Watch, 23 tahun, menangin 2 POTM di Belanda bersama PSV. Bergwijn main Ajax, terus Depay, Noah Lang dipanggil, Luuk de Jong nih number 9, lihat ya, pasti ada satu loh number 9-nya. Terus bahkan mereka manggil, buset, gak cuma satu, gila, mereka manggil Weghorst juga sama Jansen. Ini 3 loh mereka siapin loh. Gokil. Ya udah itu tinggal Bergwijn, Gakpo, Lang, Depay, feeling gue dia bakal dimainin di sayap sih. Orang mereka bawa klasik nomor 9 dari 3, Pak. Ini Weghorst tinggi banget, badak gila. Nah, ada tengahnya. Nah, tengahnya ya waduh, ini exciting sekali, Pak. Simons, Kenneth Taylor juga masih muda hitungannya. Main Ajax, De Jong, Berghuis, Klaassen ya udah, sama Deron mah yang anggapan udah senior sih. Cuman Koop Miners seharusnya ini ya, DM juga kayak Deron ya. Nah, ini agak lemahnya di sini menurut gue sih. Agak lemah. Meskipun nggak bisa dibilang lemah banget ya. Ini midfielder oke juga. Cuman kalau misalnya lu bandingin sama depannya tadi kan, sama backnya, ini ya midfielder saya agak-agak kurang lah. Tapi bagus tetap, Pak. Maksudnya kurangnya gue tuh begitulah. Oke, Polandia, Polski. Nah, ini kan namanya saya bakal kepleset disebutnya. Chesney, Cash, Bednarek, siapa, Glick masih dipanggil loh. Berezinski, Christian Bielik dipanggil. Ini Damian Zimanski tahu. Kita tuh dari kemarin salah anjir, Pak. Oh enggak, ada 2 Zimanski memang, sorry. Ternyata kita bener. Sebastian Zimanski ada juga. Krchowiak, Grosicki, Kaminski, ya nama-namanya sih familiar karena kemarin lawan Polandia. Zurkowski, Zielinski, Zalewski, ini main muda ya, gila dipanggil bro, mantap sekali. Real face di FIFA ini. Terus depannya Milik, Lewandowski, Piontek. Nah, masalahnya mereka malah depannya tuh kayak, gue nggak tahu deh si Swiderski ini winger atau bukan, sama Michinewicz ini. Nggak tahu winger atau bukan, cuma masalahnya nomor 9 semua, Pak. Piontek, Lewandowski sama Milik kan ya sejenis semua gitu loh. Tahu mereka bakal main mungkin pakai 2 striker kali mereka ya, Milik sama Lewandowski. Ini malah jadi seru nih karena beda gitu loh. Dari tadi lo lihat kan main-main tim-tim yang kayak Brazil winger, maksudnya kayak pelari-pelari semua gitu loh depannya. Terus kalau enggak ya model kayak tadi Belanda, ada pemain nomor atau Prancis, ada kayak pemain nomor 9-nya kayak Benzema, Giroud, terus kayak tadi si Weghorst atau Luuk de Jong, terus dipasanginnya sama winger 2 gitu loh. Nah, kalau ini materi forward kalau lihat mungkin ada beberapa winger yang masuk, kayak Zimanski sebenarnya winger kan. Mungkin ada beberapa winger yang masuk ke sini, jadi mereka bisa main pakai 4-3-3. Cuman kalau lihat dari forwardnya kayaknya sih mereka bakal pakai 4-4-2 nih, feeling gue ya, nggak tahu. Portugal. Kiper, wah ini kiper juga bagus nih Portugal nih. Maksudnya menurut gua sih udah saatnya Diogo Costa start sih. Gua gak tahu mereka bakal mainin atau enggak ya, tapi kayaknya Rui Patricio udah lewat sih. Diogo Costa lagi bagus banget kan di Porto. Feeling gua bakal pindah dia antara Januari atau summer, gak tahu, atau kemarin baru perpanjang kontrak ya, tidak tahu. Tapi biasa perpanjang kontrak untuk naikin market value doang kan. Backnya, Pepe masih ada bro. Ini Kepler kan. Diogo Dalo, Ruben Dias. Terus ini Danilo siapa ini? Gak tahu saya. Danilo siapa Portugal? Rafael Guerreiro, wah jing elitnya. Cancelo, Nuno Mendes, Antonio Silva sih nggak tahu siapa. Gokil, gila, keren banget sih, ini mantep banget sih. Tapi center backnya masa Ruben Dias sama Pepe?
Danilo center back kali ya. Ini fullback semua Pak ya, emang Portugal fullbacknya gila-gila kan. Guerrero, Cancelo, Nuno Mendes. Terus midfieldernya, Palhinha, Bruno. Ini William Carvalho harusnya ya, Vitinha, Joe Mario. Wih, midfield itu juga oke banget mereka, Matheus Nunes, Neves ya nih. Portugal midfieldnya bagus nih. Lengkap gitu loh. Maksudnya kayak ini DM ada Palhinha, ada William Carvalho. Terus si Nunes, Vitinha bisa ngisi situ. Joe Mario DM, Ruben Neves box to box, Bruno attacking midfielder. Otavio tuh harusnya right midfielder setahu gue. Depan Ronaldo, André Silva, Bernardo attacking midfielder. Felix, Rafael Leao, gila depannya Portugal bro. Ricardo Horta sama Gonçalo Ramos yang kemarin baru nyetak gol ya di friendly. Ya ini Portugal juga bisa menarik sih. Mesti kayak orang mungkin agak-agak, orang kalau misalnya bandingin Portugal atau Argentina mungkin pada milih Argentina kali ya. Cuman ini lu nggak bisa merem loh. Karena menurut gue bahkan ini midfielder Portugal kayak lebih bagus daripada Argentina deh Pak. Iya nggak sih? Dengan materi kayak gini, gila. Qatar ya, ini udah pasti gue nggak tahu satupun ya. Ini tim tuan rumah yang bisa mengejutkan di matchday pertama. Setahu gue yang bagus nomor 11, cuman masalahnya kagak ada gambarnya. Jadi saya nggak tahu nomor 11 siapa. Nggak ada nomornya juga, gue nggak tahu ada siapa nomor 11 ya. Paling bagus Saudi Arabia. Yang saya tahu adalah mana? Al-Sharani, tentu saja. Abdul Hamid juga familiar mukanya. Al-Tariq mana? Bukan Al-Tariq bro. Iya Al-Tariq kan? Al-Faraj. Kok Al-Tariq sih? Al-Faraj, Al-Dawsari nih wants to watch-nya. Al-Sheri sudah tidak tahu lagi. Ya sudah, itu Saudi Arabia. Senegal, sayang sekali Sadio Mane Pak, nggak bisa main. Tapi maksudnya ini mungkin akan berpengaruh juga gitu di prediksi gua nanti. Maksudnya ya memang sepak bola adalah permainan tim, cuman nggak bisa dipungkiri sosok kayak mungkin kita sebut saja Mane di Senegal dan mirip-mirip kayak Muhammad Salah di Mesir lah. Bukan cuman soal kualitas mereka perorangan, skill individu enggak juga, tapi lebih ke mungkin soal mental gitu loh. Kayak ya ini ada sosok yang kayak gini di tim lu dan nggak ada tuh, lebih ke mental, bukan cuman soal di lapangannya gitu loh. Jadi ada pengaruh menurut gua sih. Tapi mereka masih punya Edouard Mendy, masih punya Koulibaly, ada Kouyaté juga, Abdou Diallo. Terus tengahnya tuh ada Idrissa Gana Gueye dipanggil, Nampalys Mendy, Diatta. Pak Pesar nih setahu gue nih pemain muda bagus nih Pak. Dia tuh masih muda banget. Dia tuh dibeli sama Tottenham kemarin terus dipinjemin balik ya ke timnya. Gue lupa timnya mana, Mets atau apa sih. Ini pemain bagus ini setahu gue, Pak Pesar deh kalau nggak salah benar. Woi, Pap gue dipanggil juga ya. Pemain Marcella. Terus depannya tuh ada Bulaya dia bagus. Ini Mane belum diupdate. Ini mah belum diupdate dong berarti. Ya udah, kalau misalnya tadi ada yang salah, jangan salahin saya, salahin website FIFA. Enggak, ini H-1, masa mereka nggak update sih? Atau emang belum diumumin penggantinya kali Mane sama Senegal ya? Ismail Assar kan winger pacey kan. Cek Dieng, Bamba Dieng tuh nggak dipanggil ya. Dan tentu saja Senegal kan habis juara AFCON kemarin kan. Serbia, Dimitrovic, Rajkovic, Milinkovic. Terus siapa lagi? Milinkovic, Mitrovic. Tapi ini Mitrovic back ya. Maximovic, Guldel, Zivkovic, Filip Kostic, Sergej, Grujic. Depannya Radonjic panggil, Mitrovic tentu saja, Dusan Tadic. Lu kayak anjing. Luka Jovic, Vlahovic, ini depannya Juricic Pak, ini depannya bagus banget ini Serbia. Menarik sekali, oke. Tapi kayaknya tengahnya agak kurang ya. Tapi enggak, ada Gudel, ada Maximovic juga bagus. Espana, Spanyol. Jadi kipernya tidak ada David De Gea, Simon, David Raya sama Robert Sanchez. Robert Sanchez dirumorkan mau ditarik sama Graham Potter ke Chelsea. Backnya Pau Torres, Guillamon, siapa? Gila nggak tahu saya Pak. Sergio Ramos nggak dipanggil. Center backnya siapa? Laporte, Eric Garcia atau Paul Torres ya? Paul Torres bagus sih. Ya emang udah harus regenerasi aja menurut gue sih. Tapi maksudnya kayak gini nih ya, kayak misalnya tadi Brazil manggil Dani Alves, itu kan lebih buat ruang ganti kan. Menurut gue kalau Spanyol manggil Ramos mah Ramos masih bagus-bagus aja. Nggak tahu, dia jarang main buat PSG, cuman bagus-bagus aja menurut gue, bisa starter bahkan. Azpilicueta mungkin jadi center back, nggak tahu. Carvajal, Jordi Alba, oke. Ini yang menarik tengahnya tentu saja Pak. Masih ada Busquets, tapi lu lihat dong Gavi, Pedri, Llorente juga main bagus banget. Koke, Rodri, Soler. Aduh, Gavi, Pedri sih nggak sabar sih gue nggak sabar malah ngeliat main mudanya negara-negara di World Cup loh. Depan Morata, Asensio dipanggil loh, gila. Ferran Torres nih ya, Nico Williams ya. Adanya Iñaki, Yeremy Pino juga dipanggil. Dani Olmo, Sarabia, Fatih. Oh ini jadi ada banyak pemain tengah sebenarnya di sini Pak. Ini Olmo main tengah, Sarabia main tengah. Ya bisa jadi winger, tapi masuk ke depan. Ya mereka at least punya Morata lah. Nomor 9 ya kan, sisanya winger semua ini Pak. Oke, jadi itu untuk Spanyol. Swiss sekarang, Sommer, Kobel, 4 kiper.
Omlin. Siapa nih? Whitmer, LVD, Akanji, Fabian Schär. Wih mantap, Ricardo Rodriguez, oke. Terus tengahnya Dani Zakaria, Flurer, Xhaka, So. Wih ini bagus loh. Shaqiri, Fabian Frey. Depannya Embolo, Seferovic, Vargas, Okafor. Wah anjir, Okafor kan lagi mantep banget kan di Salzburg kan. Oke, ini bisa jadi salah satu kuda hitam. Saya lupa tapi grup mereka di mana. Mereka tuh segrup sama Brazil ya. Terus Tunisia tuh ada sini Pak. Wonder Kid MU yang lagi main di on loan di mana sih, Birmingham atau mana sih? Si ini loh. Mana sih anak Majury. Nah, Hannibal Majury. Ini dia, Hannibal Majury nih. Masih muda, Pak. Mantap, udah dipanggil timnas loh. Shaqiri. Terus depannya siapa? Kazri. Udah, saya nggak tahu lagi siapa Tunisia. USA, ini dia. Aduh, masalah USA nih ya, menurut gua masih terlalu muda skuadnya sih, Pak. Memang serba salah juga, maksudnya kayak kalau misalnya dia manggil pemain-pemain senior juga buat apa kan? Cuman maksudnya ya kayaknya ini lebih ke buat ngasih mereka pengalaman aja sih. Maksudnya ya kalau misalnya saya kan pemain home ground talent dari USA kan, ya ampun. Home ground, ya benar tapi konteksnya benar, lahir di sono kan. Tapi mesti menurut saya fans USA sih kagak usah terlalu berharap banyak lah. Lolos dari grup B susah banget Pak. Maksudnya ya ini kayak tadi kan lu lihat Iran kan, bisa aja ketemu Iran mereka kalah. Ini tim muda kayak gini tuh tidak bisa diduga gitu loh. Mereka bisa tuh main bagus banget, tapi bisa aja di pertandingan yang lo aspek mereka menang, mana mereka ngaco. Sebenarnya menarik banget gitu. Main-mainnya tuh menarik. Main-main mudanya banyak. Robinson masih muda, Des. Carter Vickers seharusnya hitungannya masih muda. Tyler Adams, lu lihat tengahnya gila, Pak. McKennie, Musa nih. Tyler Adams. Kellen Acosta dipanggil loh sama Roldan. De La Torre. Depannya juga dong. Ini kan muda semua ya. Weh, gila, Jordan Morris panjing, 16 lagi. Hey, Anda mantap sekali, bro. Brandon Aronson baru pindah ke Leeds. Ini depannya exciting banget, Pak. Reina, Pulisic, Ferreira. Nomor 9 loh dia. Terus Haji Wright, Tim Weah, Sargent. Nih exciting sih ngelihatnya. Menarik. Sayangnya si ini yang gak dipanggil ya, siapa? Pepi itu apa? Main depan atau main tengah? Gak tahu kenapa gak dipanggil doi. Kayak itulah kira-kira USA. Saran gue kalau Anda fans USA gak usah terlalu berharap banyak aja. Uruguay, Sergio Roche kayaknya bakal jadi kiper pilihan utama atau tetap masih Muslera. Ini juga Uruguay juga kuat sih Pak. Lu lihat dong, gila. Jimenez, Godin, Araujo, Varela. Masih ada Sebastian Coates, Caceres masih dipanggil. Vecino, anjing tengahnya bro. Bentancur, Valverde kagak bakal berhenti lari 90 menit Pak. Torreira, yo ampun. Ini sih terus depannya Pelistri dipanggil, Suarez, Nunes, Cavani. Udah sih ini mantep. Maxi Gomez jangan lupa. Ini tim menarik Uruguay. Terakhir Wales Pak, gila ini lama Pak. Tadi padahal gue mau bikin prediksi cuma sejam loh Pak. Ya ampun udah mau cuma sejam, cuma 10 menit. Ini udah mau sejam, udah 40 menit. Wales, Hennessy, Neco Williams, Jorodon, siapa lagi? Ampadu. Tengahnya anjir, Joe Allen masih main bola, masih dipanggil. Harry Wilson, Ramsey, Matt Smith, main MK Dons nih, satu-satunya dipanggil ke timnas buat World Cup. Baron Johnson, menarik, bakat muda. Gareth Bale, Kiefer Moore, dan James. Ya, susah. Gua ini bakal susah prediksinya. Udah kira-kira itu ya. Jadi itu udah saya bahas semuanya, pemain-pemain lah kira-kira ya. Terus kita sekarang bisa nih fantasi ntar aja kita ke prediksi dulu ya. Oke, jadi langsung predik aja ya Pak. Enggak, ini bukan Ekuador di sini dong. Ekuador paling bawah aja. Gua langsung cepet aja, ini kan udah terlalu panjang video gue, konten hari ini lumayan banyak soalnya. Jadi nih, gua nggak tahu nih, Qatar agak susah Pak. Gua agak bingung soalnya. Masalahnya menurut gua faktor mereka main di rumah tuh lumayan gede. Gini, ini gua dari tadi mau ngomong sebenarnya tapi nggak ke bahas-bahas. Lu nggak bisa tutup mata sama soal iklim loh di Qatar loh. Lu lihat gambaran beberapa klipnya pemain-pemain Inggris latihan. Mereka setiap kali break mesti nyamperin kipas angin. Ini pemain-pemain dari Eropa terutama nggak terbiasa sama sekali Pak sama cuaca panas di Qatar meskipun udah main winter gitu loh. Jadi gue nggak tahu cuaca mereka panasnya mentoknya di berapa derajatnya, tapi pokoknya ini bisa ngaruh. Dan ya mungkin yang diunggulkan adalah mereka yang terbiasa dengan iklim seperti ini kan. Jadi kayak tuan rumah harusnya tuh ada. Maksudnya kemarin juga edisi terakhir Rusia, mana ada yang nyangka Rusia bisa nyampe sejauh itu. Tapi kan faktanya ternyata begitu kan, bisa nyampe sejauh itu mereka kan. Jadi gue nggak tahu, cuman ya memang Rusia sama Qatar agak beda sih. Qatar tuh
tim kalau nggak salah tim ketiga yang ranking FIFA-nya paling rendah di World Cup ini deh, kalau nggak salah. Cuman gue takutnya mereka bisa mengejutkan. Ya kita udah pasti taruh Belanda di paling atas juara grup gitu ya. Ini Senegal kalau misalnya ada Mane dengan mudahnya bakal gue taruh di sini, bahkan mungkin bisa di atas Netherlands Pak. Tapi kayaknya tetap masih susah sih. Maksudnya ada di satu sisi gue yang kayak pengen ngeliat Qatar lolos aja karena seru aja ngeliatin tuan rumah lolos gitu kan. Tapi kayaknya susah sih buat mereka. Ini grupnya yang susah banget sih. Ini sulit ini. Ini USA, Wales sama England tuh sama-sama nggak bisa diduga gitu loh. Dan Iran pun juga lebih ke arah yang kayak mereka bisa tetap mengejutkan. Gue gak kaget kalau misalnya USA bottom grupnya. Aduh, ini sulit sih. Ini prediksi sekali lagi ya. Anda jangan ngamuk. Tolong saya jangan diamuk ya. Kalau misalnya saya prediknya agak ngawur. Cuman gue pengen biar seru aja gitu kan. Feeling gue Iran bakal lolos. Feeling ya, ini feeling. Gue tahu Iran tuh kalau nggak salah adalah satu dari dua negara yang ranking FIFA-nya di bawah Qatar. Gue tahu. Tapi aduh, gak tahu. Ini lagi-lagi faktor iklim, Pak. Faktor iklim lagi-lagi, Pak. Bakal ngaruh banget sih. Ya England juara grup, Wales gak lolos. Ya, sekali lagi cuma prediksi ya, Pak. Mohon maaf ya. Sekali lagi cuma prediksi. Saya home ground talent USA loh, tapi saya taruh di paling bawah. Jadi chill aja, Pak. Chill aja. Jangan marah-marah. Anda bukan bocah kan yang kenapa tim saya ditaruh di paling bawah? Anda bangsat Anda. Ya nggak ngaruh juga. Gue mau taruh England di paling bawah juga. Gue mau bikin Iran juara, prediksi juga nggak bakal jadi juara beneran kan. Jadi santai saja. Grup C, saya rasa Argentina bisa lah juara grup. Nah inilah 3 tim ini masalahnya nih. Mexico, cukupkah kualitasnya? Saudi Arabia juga bisa mengejutkan bro. Saudi Arabia saya taruh 3 deh. Udah Iran aja yang saya taruh di 2. Antara Mexico atau Polandia ini. Aduh, sulit ya. Ya tetap Polandia sih kayaknya sih. Kayaknya mereka punya penyerang-penyerang lumayan mengerikan lah. Itu mereka main bola-bola umpan, main pakai 4-4-2 Milik sama Lewandowski, udah kelar. Grup D ini dia. Udah ya. Langsung ya. Dah beres kan. Antar Denmark Tunisia, kayak Denmark sih 2. Dah beres, gampang, simple. Gak usah lama-lama di situ ya. Grup E sekarang. Nah, ini juga agak-agak tricky nih. Costa Rica menurut gua agak kurang. Jerman, Spanyol. Jerman nggak punya nomor 9. Spanyol nggak tahu, itu squad yang bisa bagus banget sih tengahnya sih. Gua nggak tahu sih, maksudnya ini antara 2 tim ini ya harusnya sih dua-duanya lolos ya. Cuman nggak tahu siapa yang juara karena ini bakal ngaruh nih juara runner up, Pak. Mereka tuh kalau misalnya ada beberapa grup yang kalau misalnya dia runner up dia kelempar ke bracket kanan di knockout gitu loh. Makanya kalau misalnya Argentina sama Portugal juara masing-masing grup, mereka baru bisa ketemu di final kan. Ntar deh, harusnya habis ini kelihatan bracketnya. Yaudah, gue akan predik Jerman juara grup, Spanyol runner up grup F. Ini grup nerakanya bisa dibilang ya, mini neraka lah. Feeling gue tuh bakal ada kejutan loh. Gue nggak yakin Kanada tapi. Feeling gue di grup ini bisa ada kejutan. Ini prediksi saya ya. Belgia sih juara grup. Nah ini 2 ini. Kayak kejutan saya Maroko sih. Runner up Kroasia nggak lolos. Terus grup G udah nggak usah tanya. Brazil, Kamerun, aduh. Serbia tuh tadi kan yang striker si Vlahovic gitu-gitu kan. Nggak sih kayaknya. Ya, grup H terakhir Portugal harusnya enggak Uruguay sih juara grupnya Pak. Terus ya Ghana Korsel lah. Dah, jadi kira-kira begini untuk predik grup. Sekarang kita ke knockout. Let's go. Nah, ini dia. Jadi nih tadi gue bilang nih. Gue tuh tadi gue prediknya tuh enggak juara grup ya. Si Portugal ya. Iya, karena gue prediknya Portugal enggak juara grup, jadi dia kelepar ke bracket kiri. Nih. Tuh, jadi di sini kan? Tuh, jadi di sini. Jadi nggak di sini, Pak. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, Netherlands ketemu Iran, A ketemu B. Jadi Netherlands lolos, Argentina Denmark, Argentina, Jerman Maroko, Jerman, Brazil Portugal, Brazil lah ya. Meskipun Portugal juga bisa aja lolos sih. Terus England Senegal. Ya kalau misalnya England bisa ngelawatin grup sih harusnya aman. Terus Prancis, Belgia, Spanyol. Aduh, ini dia nih, Uruguay, Belgia.
Kayaknya sih begini nih, prediksi saya ya. Terus ini berarti kan ini berangkat kirinya ini, 4 ini. Netherlands, Argentina, Jerman, Brazil, berangkat kanannya ini. Makanya berangkat kanan tuh buat Perancis tuh kayak, ya karena lawan mereka ya itu England. Habis itu lolos dari Inggris, lawan mereka antara Belgia, Spanyol, Uruguay gitu loh. Bisa Jerman kalau misalnya Spanyol juara grup ya. Tapi maksudnya kayak dibanding mereka nggak ketemu Argentina, Brazil pak, si Perancis bisa ketemunya di final. Jadi ini Netherlands, Argentina. Aduh, ini tuh agak susah loh Argentina ketemu Belanda loh. Dengan nih Argentina ini bakal nabrak nih pak. Salah satu tim yang depannya bagus banget Argentina sama yang backnya gila banget Belanda. Cuman masalahnya kiper kan. Argentina punya Emi. Netherlands mengandalkan Pasveer. Argentina sih. Jerman, Brazil, nih keulang lagi kayak waktu itu kan. Cuman feeling gue sih nggak bakal keulang skornya sih. Dan gua rasa Brazil pasti justru punya motivasi lebih pak buat membalas itu. Jadi Brazil akan lolos. Argentina, Brazil terjadi di semifinal. Terus England, Prancis lah ya. Dan aduh, Uruguay tuh bisa banget jadi dark horse. Gue nggak tahu kenapa gue agak kurang yakin. Belgia bagus sih, cuman gue agak kurang yakin aja gitu loh. Uruguay tuh bagus banget pak. Saya predik Uruguay deh. Ya ini pasti hampir semua orang predik pasti finalnya jadi begini karena ada Prancis di kanan gitu loh. Maksudnya ini prediksi orang pasti nggak banyak yang beda. Nggak banyak yang beda. Di ujung-ujungnya finalnya antara Prancis Argentina atau Prancis Brazil. Udah. Prancis, aduh ini Argentina Brazil sih. Feeling gue Brazil sih, nggak tahu. Terus ya ini akhirnya ketemu mereka kan. Dan masalah utama Prancis tengah. Brazil punya, Prancis tidak punya. Brazil juara. Hah, apa? Oh, skornya ya. Ya nggak usah ya. Jadi prediksi gue Brazil ya, Pak. Itu dia. Sekali lagi mohon maaf, ini cuma prediksi. Udah, kelar ya, predik selesai. Ini jadi gak usah pakai yang EA punya nih. Terus sekarang nih, gua main fantasi. Kalau lu misalnya mau gabung ke liganya, nih kodenya. Lu bisa ini aja. Ntar gue taruh linknya deh di deskripsi sama di pin komen ya. Langsung join aja CJM Community League. Ini ada hadiahnya, disponsori oleh saya sendiri, CJM maksudnya. Disponsori oleh CJM. Jadi hadiahnya ini hadiah uang cash. Juara 1 dapat 500.000, juara 2 300.000, juara 3 200.000, jadi total 1 juta. Oke, jadi itu buat Anda fun aja, buat seru-seruan aja. Buat warga pada main, silahkan gabung ke ini. Jadi ini masih bisa pak, masih bisa. Jadi ini tim saya, yang nggak tahu sih gue juga agak ini. Tim saya seperti ini, Mbappe Kane di depan, De Bruyne, Bruno, Eriksen, Buchanan gue mainin kan agak opsi murah. Terus ini Theo kalau nggak salah, Cancelo, Martinez, Van Dijk sama Pickford itu gue mainin. Jadi Anda silahkan saja bisa langsung sikat ke Liga CJM Community. Oke, jadi gue rasa udah cukup sih. Itu dari gue ini, gue bakal senang banget. Pasti kita bakal happy banget sih. Gue akan usahakan untuk banyak live streaming selama lagi World Cup. Jadi kayak ya watch along aja gitu loh. Maksudnya kayak ada aja mungkin live streaming gue yang cuma kayak duduk begini sambil nonton. Gue pengen nonton juga dong. Dan gue pengen ngedengerin juga gitu. Karena kalau misalnya gue lagi watch along sama lu pada dan gue sambil main FIFA kan suka susah untuk konsentrasi di dua hal berbeda gitu kan. Jadi kayak gue pengen, ya udah gue pengennya emang gue nonton aja watch along. Di nggak setiap hari mungkin gue usahain, karena kan gue mungkin akan nobar juga sama teman-teman gue segala macem. Tapi kalau misalnya lu kebetulan lagi nggak nobar, lu lagi kayak nonton di rumah sendirian, ya boleh lah sambil nonton di HP 1, lu bisa nonton di PC atau di laptop lu, nonton live streaming gue. Jadi kita watch along gitu, sama-sama nonton bareng Piala Dunia. Terus bukan cuma di channel CJM. Jadi ntar mungkin kalau misalnya gue lagi kan masa tiap hari gue live streaming watch along, terus tiap hari gue main FIFA, ya enggak dong, gila. Main Ultimate Team maksudnya, yang males lah, nggak bakalan saya main Ultimate tiap hari. Jadi akan ada kemungkinan di mana nanti gue live streaming watch alongnya tuh di channel personal, channel Calvin Makaminang. Search saja di YouTube pasti muncul Calvin Makaminang. Gue mungkin akan bisa sambil main game lain gitu loh. Tapi pokoknya gue udah bilang di sini watch along itu gue tidak menampilkan tayangannya tentu saja, karena sekarang tuh strict banget pak, setahu gue yang dari video itu. Maksudnya lu kayak misalnya lu punya tempat kopi nih, cafe, lu langganan video nih, lu mau tayangin layar lebar nggak boleh lo. Itu bisa dikasusin hukum lu, setahu gue. Lu harus beli license resmi dari video.com untuk nayangin eksklusif gitu loh. Jadi lu nggak bisa sembarangan. Misalnya gue punya kan, gue langganan video kan berapa 70.000 atau berapa itu buat World Cup. Terus gue mau buka layar lebar di apartemen gue, nobar yuk, itu nggak boleh loh. Kalau ketahuan disikat pak. Jadi maksudnya kayak ya hati-hati aja buat Anda yang punya usaha gitu loh. Kalau misalnya
mau aman ya beli license. Cuman gue nggak tahu dibeli license berapa biayanya. Cuman pokoknya ada aturan itulah. Gua nggak tahu hukumnya kalau misalnya kena bisa apa penalti atau denda atau gimana kan, nggak tahu. Tapi pokoknya ya hati-hati saja lah. Tapi ya Hamin satu dan hype-nya semakin terasa. Jadi gue juga mungkin akan, kalau misalnya gue nggak watch along live streaming, mungkin gue akan live tweet di Twitter atau gue bakal post materi ke Instagram. Pokoknya enjoy. Ini adalah sebulan ke depan untuk kita para pencinta sepak bola untuk menikmati semuanya. Jadi ya, selamat menikmati Piala Dunia buat Anda semua. Kita ketemu pokoknya di konten saja bakal tetap lanjut. World Cup, career mode, terus klub juga career mode segala macam. Pokoknya akan gaspol seperti biasa. Tapi ntar ada tambahannya aja, watch along gitu loh. Jadi kayak gue bisa aja gue cuman duduk sambil minum, sambil ngopi atau sambil makan. Udah begini, lu di layar lu cuman gue begini aja udah. Tapi ya emang itulah, mesti kayak nobar aja. Itu emang untuk orang-orang yang lagi nonton sendirian. Kan kayak saya juga sendirian kalau misalnya gue lagi nggak nobar gitu kan. Jadi bisa lah buat seru-seruan aja buat warga-warga. Dan jangan lupa untuk ikutan Liga Cacim Community karena ada hadiahnya, uang tunai total Rp1 juta. Oke? Jadi Anda kalau misalnya punya prediksi soal World Cup, juaranya siapa, terus kayak dark horse siapa, kuda hitamnya siapa, terus pemain wants to watch siapa untuk main muda atau bahkan pemain yang tidak muda yang wants to watch, siapa yang bakal menjadi the next James Rodriguez dari World Cup seperti waktu itu kan, bisa aja ada muncul pemain lagi. Silakan komen di bawah saja. Itu dari gua dan kita ketemu di konten-konten CCM berikutnya. Bye semua. Terima kasih sudah nonton.